Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini kembali saya sharing ya watchlist rekomendasi saham saya untuk trading ya, untuk trading tanggal 9 Juli 2025. Ya jadi seperti biasa disclaimer kalau saya tidak mengajak beli dan jual. Jadi teman-teman wajib ya melakukan analisa ulang dan paham ya bahwa keputusan buy and sell tetap ada di tangan teman-teman masing-masing. Kenapa? Karena tidak ada kepastian ya saham yang saya rekomendasi itu akan naik. Jadi teman-teman wajib bertanggung jawab gitu ya. Jadi hari ini saya cuma ya saham yang jadi watchlist saya cuma PP Universe ya dan satu sahamnya Pak Agwan ya. Jadi dua ini aja dan hari ini saya akan isi juga dengan sedikit diskusi mengenai saham-saham yang baru IPO dan akan IPO besok gitu ya. Jadi seperti itu dan kemarin saya nggak bikin video teman-teman. Saya bilang saya nggak bikin video karena ya aku lagi kurang enak badan gitu. Dan ya kemarin saya bilang nih WL trading tanggal 8 Juli saya bilang ASPR. Jadi pooling ke retail 1,2 juta lot. Jadi skenario seandainya ASPR merah dalam dan banyak retail cut loss gitu ya di 1,2 atau 1,5 lot, 1, juta lot gitu ya. Dan ini mengingatkan saya sama GRPH sama MDY ya, yang mana penjatahannya sama-sama besar dan hari pertama tuh dibanting. Tapi ini ternyata skenarionya nggak gitu ya, yang nggak gitu. Dan yang ketiga, keempat dan yang kedua, ketiga dan keempat yaitu adalah BRPT ya, BRPT naiknya 1%-an. TPIA ya luar biasa naiknya 4% dan PTRO, PTRO belum saya buka. Ya, PTRO naiknya 4%. Jadi ya mudah-mudahan nih teman-teman ya dari 4 saham ini hijau sih, tapi tergantung teman-teman bagaimana tradingnya gitu ya. Jadi itu yang saya buat kemarin buat teman-teman. Sorry saya nggak bikin video karena lagi nggak enak badan gitu ya. Ya, jadi yang pertama saya mau info saham PANI. Nah ya ini saham PANI ini sudah terkonfirmasi ya berkali-kali. Jadi saya udah lihat nih kemarin dia bagus nih. Cuma nggak saya rekom karena prioritas saya memang sahamnya Pak PP ya. Makanya saya bilang nih sahamnya Pak PP udah jelas nggak saya rekom. Nah ternyata di sini nih udah bagus nih. Hari ini tanggal 8, sebelumnya nih tanggal 7 saya lihat ini sebenarnya udah bagus tuh. RF yang ada di top buyer 1, top buyer 2-nya BB. Ya ini YPXC, XL di sini ya saya asumsikan sebagai retail dan waktu di sini tuh udah bagus ya. Ini terkonfirmasi lagi di hari ini tanggal 8. Tanggal 8 ya ini kembali CCAK dan di sini retailnya ada di sisi kanan. Posisinya gimana? Posisinya ini kan near ya, dekat-dekat breakout, dekat-dekat posisi breakout. Ini kan anggaplah ini lagi di fase konsolidasi di sini ya. Dia mau breakout nih, breakout 1200 12.000 sorry, breakout 12.000 12.200 area situ ya. Dan ini volume yang terjadi juga udah lumayan powerful, sahamnya super liquid ya. Jadi PANI layak menurut saya untuk di watchlist. Sebenarnya saya kemarin mau nge-watchlist teman-teman, tapi ya saya prefer saham-saham Pak PP karena secara logika menjelang CDI listing ya pasti saham Pak PP lah yang kekerek ya kan. Sisanya kalau ngelihat market secara keseluruhan menurut saya masih kurang begitu oke. Jadi PANI ya jadi salah satu saham yang menurut saya oke untuk di watchlist. Nah ini yang di saham Pak PP yang saya rekom kemarin saya nggak mention cuan ya karena saya pikir dia udah price in kan mau stock split gitu ya, tapi di luar dugaan masih tetap main. Memang di sahamnya Pak PP tuh agak di luar nalar sih ya karena memang dia fightnya itu ya jual belinya itu bukan ke retail gitu ya karena dia value-nya sampai 125 miliar gitu ya. Jadi fightnya itu antara big player institusi ya gitu ya. Jadi ya memang agak susah gitu analisanya. Pokoknya ketika volumenya ada, data transaksinya ada akumulasi, ya sahamnya Pak PP tuh nggak bisa kita asumsikan retail di kanan gitu. Wah ini bagus retail di kanan, nggak bisa karena most likely saham Pak PP itu retailnya dikasih cuan malah gitu ya, dikasih free money gitu. Ini even PD YP gitu kan, ini kan bukan mover ya di saham brand tapi dia dikasih naik 4% gitu. Tapi yang jelas jagoan saya sih masih tetap TPIA ya, waktu dia merah pun saya masih rekom ya. Waktu dia merah pun saya masih rekom. Ada dari teman-teman yang nanya, saya bilang TPIA nih merah nih 9.600 ya waktu itu ya. Saya bilang itu bagus, saya bilang. Karena ya memang like sentimennya ada gitu. Dan waktu dia turun itu 9.600. Nah ini ya
Tuh. Waktu dia turun itu ya nggak ada distribusi gitu. Ya, jadi makanya sampai Pak PP menurut saya masih oke ya. Yang ketiga ini PTRO. PTRO juga masih bagus banget ya. Data transaksinya masih oke. Dan mungkin buat teman-teman yang merasa loh kok rekomnya itu lebih ke PP Universe dan saham PANI aja, gimana saham IPO lainnya gitu ya. Nah ini saya bahas. Jadi clear ya, yang pertama untuk watchlist saya pikir PANI, yang kedua itu Cuan, BRPT, ya PP Universe lah. Ini harus dijadikan watchlist teman-teman. Ya kita lihat aja market opening ini kan udah kelihatan di IEV, IEP ya. Jadi di situ udah kita bisa lihat ini pola yang akan gerak di mana, dan kecil kemungkinan menurut saya saham Pak PP itu sell on news, sell on maksudnya ketika listing dia merah semua. Ketika nanti CDI listing terus mereka jadi merah semua, itu kecil kemungkinan ya teman-teman. Tapi memang masih bisa, tentu saja ya, mungkin saya juga bisa salah, tapi kemungkinan itu terjadi ya kecil gitu ya. Dan sekarang saya akan coba isi untuk IPO saham yang hari ini listing dan besok akan listing gitu ya. Jadi ya hari ini teman-teman yang listing adalah PSAT. Yang listing adalah PSAT dan ya PSAT ini lock ya. PSAT ini lock ARA ya, dan kalau ngelihat data transaksinya ini nggak ada distribusi. Jadi sellernya itu cuma sekitar 400 jutaan. Ya, dan yang dapat ya jelas broker-broker dengan kecepatan antrian paling pertama ya, MGCP di sini. Dulu biasanya ada YJOD gitu ya. Tapi ini yang dapat MG sama CP. Kenapa? Karena ya memang yang jualan juga dikit gitu ya. MG dapat ya 328 lot, si CP dapat 278 lot, si MG dapat 3.400 lot gitu. Jadi seperti itu. Dan PSAT gimana besok? Ya ini udah susah sih, tetap menurut saya dia akan lock arah ya. PSAT besok akan lock arah. Nah, kenapa ASPR Bang? Kenapa ASPR nggak direkom? Jadi kemarin saya udah mention tuh ya, bahwa kalau seandainya dia yang cut lossnya itu sellernya itu retail ya. Jadi skenario GRPH sama MDIE dan big player yang ngangkat sahamnya, ini sangat mungkin dia akan bertahan di atas dan besoknya akan lanjut. Tapi ya jujur saya yakin kemungkinan juga besok ASPR masih akan ada naik sedikit gitu ya, masih akan ada naik. Tapi ya jelas yang pasti menurut saya kalau retail di sisi buyer ini kecil kemungkinan dia akan sustain naiknya ya, paham ya. Jadi kalau misalnya dia naik ya cuma 5%, tahu-tahu kena siram yang 4 papan gitu, 5 papan, wah saya nggak suka. Saya nggak suka karena kenapa ya, ini whales-nya di kanan semua nih, PG, XA ini dia punya Unrater ya kalau nggak salah. PG, XA, GR, AG ini whale-nya ini udah keluar di sisi kanan. Dan kalau total penjatahan ya saya udah coba hitung kurang lebih ada sekitar 1 jutaan lot, 1, berapa juta lot gitu ya. Tapi ya berapanya itu nggak agak susah saya ngedetailinnya, ngejelasinnya, dan nantinya akan panjang juga kalau berdasarkan pooling ya. Dan ini yang sudah terdistribusi ya yang sudah terdistribusi ya, ini 676 lot, ini 269.000 lot. Artinya ini udah berapa nih? Ini udah 8 udah 900.000 lot, udah ya 900.000 lot, udah 1 juta lot. Ini 1 juta, 1 juta 100, 1 juta 200-an. Ya, udah 1.200.000-an lot, dan ya yang beli adalah most likely kemungkinan besar ya ini retail, dan kemungkinan besar juga ya gak akan sustain naik gitu ya. Jadi kalau buat teman-teman yang main di SPR ini kan ikut IPO penjatahan itu udah dapat jatah gede, yang ikut beli yang menurut saya akan sangat bijak ya. Ini bukan saya takut salah lagi nih kalau ternyata saya suruh jual ternyata sahamnya ARA lagi gitu kan, banyak yang marah. Tapi menurut saya, tesis saya, kalau retail yang jadi sisi buyer itu nggak akan bertahan lama. Itu aja. Nanti setelah apa yang saya sampaikan, teman-teman lakukan analisa ulang, masuk logika apa enggak. Karena trading saham menurut saya itu semuanya harus masuk ke logika gitu ya. Nggak bisa kayaknya atau harusnya masih kuat nih, kayaknya masih kuat, atau pakai harapan gitu. Wah harusnya nih mudah-mudahan masih kuat, nggak bisa gitu ya. Jadi beberapa hal yang menurut saya jadi alasan kenapa saya bilang saham itu menarik, harus ada logika-logika sederhana di dalamnya gitu ya. Dan ya salah satunya ini ya. Ya ini menurut saya nggak akan bertahan lama. Terus gimana CDI sama koin? Wah ini CDI sama koin most likely ini open ya lock ARA gitu ya.
Jadi kita retail kecil, retail plankton ya kemungkinan besar mau beli CDI sama koin nggak bakal dapat barang. PSAT juga ARA, ASPR nih akan volatil. Ya untuk yang bisa main bisa kasih cuan, tapi resikonya risk rewardnya itu yang saya agak kurang ya, karena dia mainnya nanti bisa guyur beberapa papan, guyurnya gede-gede ya, ya seperti itu. Dan ini most likely barangnya banyak di retail loh, gitu. Retail biasanya nggak kompak, itu aja sih. Jadi ya itu untuk watchlist saya besok tanggal 9 yang pertama ada Pani, sisanya PP Universe. Karena saham IPO ya paling ya PSAT nggak dapat barang, CDI ya koin juga nggak dapat barang, susah. Ya si ASPR ya resikonya udah nggak bagus. Jadi Pani sama PP Universe. Ya itu aja dari saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan ya mudah-mudahan besok kita bisa sama-sama cuan. Ya terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan, thank you.